Pada zaman dahulu kala, hidup sepasang suami istri yang teramat miskin di negeri antah berantah. Negeri ini dipimpin oleh seorang raja yang masyhur namanya. Dialah Maharaja Indradewa. Maka dikenallah sepasang suami istri dengan sebutan si miskin. Setiap kali mereka mengemis di pasar dan kampung, ada yang melemparinya dengan batu dan ranting kayu untuk mengusir. Yang demikianlah mereka tinggal di hutan memakan batang kayu dan buah-buahan. Hatta beberapa lamanya sudah menjadi kehendak yang maha kuasa, istri si miskin hamil 3 bulan lamanya. Maka istrinya ingin makan buah mempelam yang ada di taman raja. Segera si miskin menolaknya dan istrinya menangis. Maka sang suami menenangkannya. Maka istrinya itu pun diamlah. Si miskin segera pergi, bukan ke taman raja, tetapi ia malah pergi ke pasar. Setelah sampai di orang berjualan buah mempelam, maka si miskin pun berhentilah di sana. Hendak meminta, takut diusir dan disambit batu ataupun dipukul kayu seperti saat itu. Maka kata orang yang berjualan buah mempelam, "Hai miskin, apa kehendakmu?" Dengan hati ragu, si miskin menyahut, "Jikalau ada belas dan kasihan serta rahim Tuan akan hamba orang miskin, hamba hendak memohonkan buah mempelam Tuan yang sudah busuk itu barang sebiji saja." Maka terlalu belas hati sekalian orang pasar itu yang mendengar kata si miskin. Maka orang pasar itu ada yang memberi buah mempelam, nasi, buah-buahan, bahkan ada pula yang memberinya kain baju. Ia berterima kasih dan segera kembali pulang menemui istrinya, lalu menyerahkan semua barang bawaannya pada sang istri. Maka istrinya itu pun menangis tiada mau makan jikalau bukan buah mempelam yang ada di dalam taman raja itu. Tentu saja si miskin jadi kesal hatinya itu melihat akan kelakuan istrinya. Rupanya tiadalah berdaya lagi. Maka suaminya itu pun pergilah menghadap Maharaja Indradewa. Baginda itu pun sedang mengadakan pertemuan, ramai dihadap oleh segala raja-raja. Maka si miskin datanglah. Maka titah baginda, "Hai miskin, apa kehendakmu?" Maka sahut si miskin, "Ampun tuanku, beribu-ribu ampun tuanku, jikalau ada karenanya Syah Alam akan patulah hamba orang yang hina ini, hendaklah memohonkan buah mempelam yang sudah gugur ke bumi tuanku." Maka segera diperintahkan seorang prajurit untuk memetik setangkai buah mempelam yang ada di tamannya. Prajurit segera melaksanakan perintah. Ia pergi memetik setangkai buah mempelam lalu diberikannya kepada si miskin yang segera menerimanya seraya menyembah. Lalu keluar ia berjalan kembali. Maka segala raja-raja dan menteri hulu balang rakyat sekalian itu pun masing-masing pulang ke rumahnya. Ketika sang istri melihat suaminya datang dengan membawa setangkai buah mempelam dari taman raja, betapa senang hatinya. Maka 3 bulan berikutnya, istri si miskin menangis kembali. Ia ingin makan buah nangka yang ada di dalam taman raja. Demikian juga si miskin mendapat nangka di taman raja itu untuk istrinya yang mengidam. Rembulan purnama di langit malam, istri si miskin beranaklah seorang bayi lelaki teramat sehat dan elok rupanya. Anak itu dinamakan Marakarma, artinya anak di dalam kesukaran. Setelah anaknya lahir, si miskin hendak membuat gubuk untuk berteduh. Ketika ia menggali lubang untuk mendirikan tiang, cangkulnya mengenai benda keras sampai mengeluarkan suara yang cukup nyaring. Maka tergalilah sebuah telaju yang besar berisi emas teramat banyak. Tanpa disadari, dengan gemetar tangannya meraih mahkota yang ada di dalam telaju tersebut. Maka dengan kehendak Tuhan yang Maha Kuasa, jadilah negeri di dalam hutan ini yang lengkap dengan segala kota, istana, serta dengan menteri hulu balang, rakyat, dan segala raja-raja di bawahnya. Negeri ini diberi nama Puspasari. Si miskin menjadi raja bertukar nama Maharaja Indra Angkasa, dan istrinya bertukar nama menjadi Ratna Dewi.